Bismillahirrahmanirrahim. Akhir-akhir ini publik telah mendengarkan dan membaca, bahkan memberikan banyak reaksi terhadap program POP, Program Organisasi Penggerak Pendidikan. Itu diakibatkan karena kurang terbukanya dan tidak ada sosialisasinya terhadap program tersebut. Padahal menurut saya program itu baik, bagus, karena program itu adalah bagaimana untuk memberikan cara-cara baru, pengalaman baru, untuk memberikan pengalaman-pengalaman baru terhadap para pendidik, yaitu para guru-guru. Kenapa kemudian Muhammadiyah pertama kali menolak, dan berikutnya NU, dan sampai pada organisasi guru PGRI juga saya baca demikian. Itu artinya menunjukkan di sana ada masalah. Masalah itu kental sekali dengan persoalan kurang terbukanya rekrutmen. Bukannya Nahdlatul Ulama itu tidak mendukung pada program-program pemerintah, bukan begitu. NU pendidikannya berdiri dari sebelum Republik ini berdiri. NU dan lembaga-lembaga pendidikan di bawah NU adalah termasuk pendiri Republik ini. Maka ketika pemerintah Indonesia yang didirikan oleh NU itu mempunyai gawe untuk memajukan pendidikan, ya sangat senang sekali. Yang jadi persoalan bukan masalah kita dapat atau tidak dapatnya, bukan. Yang menjadi persoalan kalau program pemerintah dan ini sumbernya APBN itu harus terbuka. Mestinya program ini belum dijalankan, sudah harus disosialisasikan lebih dulu kepada publik, kepada pemangku kebijakan masalah pendidikan. Coba bayangkan, 45.000 sekolah di bawah NU itu yang SD, SMP, SMA, SMK, MI, MTS, Aliyah, itu 45.000, gurunya aja 900.000 gurunya. Begitu pula pesantrennya ada 24.664. Itu baru pesantrennya, santrinya 4 juta. Begitu pula sekolah tinggi dan perguruan tingginya di NU ada 174 sekolah tinggi dan universitas. Semuanya didirikannya lembaga-lembaga ini adalah untuk membantu bangsa Indonesia dan untuk membantu pemerintah, karena saya yakin pemerintah tidak mampu untuk membiayai pendidikan seluruhnya. Nah, ketika sekarang ada anggaran yang mestinya terbuka, jangan terkesan, coba bayangkan, lembaga yang ngurusi pendidikan di Nahdlatul Ulama itu disebut Lembaga Ma'arif Nahdlatul Ulama. Itu departemen pendidikannya Nahdlatul Ulama, namanya Lembaga Ma'arif Nahdlatul Ulama. Itu khusus yang menangani Dikdasmen ke bawah. Yang menangani perguruan tinggi itu namanya LPTNU. Yang menangani pondok pesantren namanya Robitoh Mahid Indonesia, disebut RMI. Nah, ini semua adalah badan resmi milik NU. Lah kok dikasih tahu tentang program ini cuma 2 hari. 2 hari diuber-uber suruh bikin proposal. Sementara yang lain, yang yayasan-yayasan pendatang baru itu, boro-boro pendiri Republik, pendatang baru, itu semuanya sudah terdaftar semuanya. Lah kok NU cuma dikasih 2 hari? Itulah sesungguhnya persoalannya, NU hanya mempersoalkan dalam
hal rekrutmen ini tidak terbuka. Mestinya bangsa Indonesia harus lebih tahu dulu, dan ketika ada program demikian, hendaknya dipublikasikan, disosialisasikan. Itu intinya. Nomor 2, akhir-akhir ini setelah rame, Yayasan Bakti Tanoto dan Yayasan Sampurna, ini dua-duanya adalah lembaga besar, ngaku bahwa itu adalah pakai dana mandiri kalau yang Yayasan Tanoto. Dan yang Yayasan Sampurna ngaku itu program matching. Artinya kalau program matching, sebagian ada dari dananya Kementerian Pendidikan. Kalau yang mandiri sendiri. Itu kan setelah rame. Nah, setelah rame baru ngaku demikian. Itu benar atau tidak, ya kita nggak tahu. Coba kalau dari sebelumnya dikasih tahu, dari woro-woro atau dari sosialisasi sebelumnya dikasih tahu, kalau ini ada program POP yang dananya sebagian dari pemerintah dan sebagian dari non-pemerintah, itu tidak akan mengakibatkan misunderstanding. Itulah sebabnya kenapa NU nolak kemarin, alasannya karena kurang transparannya dalam rekrutmen lembaga-lembaga yang akan menyalurkan satu lembaga yang gajah 20 miliar, yang gajah. Nah, lembaga-lembaga baru, yayasan baru, mendapatkan 20 miliar. Nah, kalau yang sudah lama kayak Muhammadiyah yang berdirinya itu sudah sebelum merdeka, kemudian ribuan sekolahnya Muhammadiyah, begitu pula ribuannya 45.000 sekolahannya Nahdlatul Ulama. Itu kalau dibandingkan dengan yayasan-yayasan yang baru direkrut itu, kira-kira sudah pengalaman berapa hari mereka itu. Dan satu-satunya lembaga pendidikan yang mendidik jadi bangsa Indonesia, yang Indonesia, ya hanya lembaga-lembaga pendidikan yang di bawah naungan organisasi yang sudah jelas. Jelas. Lembaga pendidikannya jelas, jelas untuk bangsa Indonesia, jelas untuk kepentingan bangsa Indonesia dan kepentingan negara Indonesia, yang membentengi negara Indonesia ini dalam hal pendidikan. Nah, yang kita sayangkan adalah tentang transparansi sosialisasi program ini. Program segede gajah-gajah bengep semacam ini kok kurang sosialisasinya, cuma 2 hari. Itulah yang dipersoalkan oleh Nahdlatul Ulama. Karenanya sesungguhnya betapapun kita menginginkan sesuatu yang baik, kalau prosesnya kurang baik, ingat, hasilnya akan tidak baik. Saya harap ini hanya menjadi peringatan kepada kita semuanya, kepada pemangku kebijakan, dan semua bangsa Indonesia, agar bisa memahami bahwa sesungguhnya bukan NU menolak, atau bukan NU tidak mau mengikuti program ini, tapi karena ini terlalu bau sekali, kurang transparannya, publik tidak mengerti. Pada umumnya seluruh program pemerintah itu ada sosialisasinya, sehingga ketika diaplikasikan nanti dengan baik semua paham dan akan diaudit, bahkan tidak sekedar diaudit di dunia, tapi karena ini milik publik, dana juga dana publik, maka diauditnya tidak sekedar di dunia, tapi di akhiratnya juga diaudit. Itulah kepentingan Nahdlatul Ulama, kenapa kemarin keluar dari POP ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.